Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-Nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat, dan semoga semua mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Sayyidul Ayyam, hari Jumat di salah satu bulan haram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, maksimalkan ibadah di hari ini. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Jaga salat Jumat bagi laki-laki nanti siang. Baca surat Al-Kahfi sebagaimana keterangan banyak para ulama. Dan jangan lupa berdoa di penghujung hari. Semoga Allah terima amal ibadah dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kita ilmu nafi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi perlindungan kepada Ustadz, keluarga, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya gagal kuliah 2 kali dan sekarang saya terpaksa berhenti kuliah lagi karena faktor ekonomi. Sekarang saya bingung, sudah ikhtiar untuk mencari kerja, skill tidak punya, relasi kurang, niat saya ingin menjadi orang bermanfaat dengan harta dan ilmu, tetapi saya merasa sulit untuk menggapainya. Amalan apa untuk menjadi kaya? Anak ingin umrah, haji, dan bantu orang-orang dengan harta tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jangan lupa doakan Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama kita. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Karena kita dapat ilmu dari ulama-ulama kita, dan kita harus bersyukur. Bahkan kita diminta untuk membalas, dan kalau belum bisa balas maka doakan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik kepada Anda maka balaslah, dan kalau belum mampu maka doakan sampai Anda merasa sudah membalas. Dan bagaimana cara kita membalas orang-orang yang memberikan kita ilmu, memberikan kita dukungan untuk beriman dan menambah keimanan kita? Maka kita harus berusaha membalas dan terus mendoakan sosok-sosok tersebut. Dan itu penting, apalagi kita yang ingin menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Dan semoga penanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana amalan apa untuk menjadi kaya? Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kalau kita jujur ingin
haji atau kita jujur berniat haji, umrah, dan membantu orang-orang dengan harta tersebut, maka dan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita dapat pahala. Kita insya Allah mendapatkan pahala tersebut. Dan itulah kekuatan dari niat. Itulah kekuatan dari niat. Niat itu luar biasa. Makanya para ulama mengatakan niatul amal ablaq minal amal. Niat beramal itu lebih kuat dan lebih powerful daripada amal itu sendiri. Salah satunya ini. Kita tahu bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati nafar." Perumpamaan umat ini seperti 4 orang. Jadi ada 4 tipe di tengah-tengah umat kita, umat Rasulullah SAW. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilma, seseorang diberikan harta dan ilmu. Dia punya ilmu, dia punya harta. Fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi wa, lalu dia mengamalkan ilmunya dan beramal menggunakan hartanya. Jadi full package, punya ilmu, punya harta, dan dia mengamalkan ilmunya dan digunakan hartanya dalam kebaikan. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan, dan seseorang diberikan ilmu dan tidak diberikan harta. Fa huwa yaqul, dan dia mengatakan, "Law kana li mithla hadha amiltu fihim mithla alladhi ya'mal." Lalu dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti orang dia yang pertama, saya akan mengerjakan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau saya punya harta sebagaimana orang pertama, saya akan lakukan apa yang dia lakukan. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil ajri sawa. Kedua orang tersebut mendapatkan pahala yang sama. Kedua orang tersebut mendapatkan pahala yang sama. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin yang perlu kita camkan. Kedua orang tersebut mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau kita niat, kalau saya punya uang, saya akan umrah, saya akan haji, saya akan bantu A, saya akan bantu B, maka kita mendapatkan pahala tersebut. Fahuma fil ajri sawa, bayangkan. Dua orang tersebut mendapatkan pahala yang sama. Itu hal yang perlu kita renungkan. Lalu orang yang ketiga, biar kita lanjutkan. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilma. Orang yang ketiga adalah orang yang diberikan harta tapi nggak diberikan ilmu, sehingga dia gunakan hartanya tanpa hak, bukan di atas kebaikan dan kebenaran. Yunfiquhu fi ghairi haqqihi, dia menginfakkan di bukan tempatnya. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu ilman wala mala. Dan yang keempat, orang yang nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Fayaqulu law kana li mithla hadha amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Lalu dia mengatakan bahwa kalau saya punya uang, saya akan lakukan sebagaimana apa yang dilakukan orang ketiga, foya-foya, melakukan maksiat dengan uangnya dan lain sebagainya. Qala Rasulullah SAW, fahuma fil wizri sawa.
kedua orang ketiga dan keempat tadi dapat dosa yang sama. Dapat dosa yang sama. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi niat itu penting. Dan kalau memang kita jujur ingin beramal soleh dengan harta kita, maka kita mendapatkan hal tersebut walaupun kita nggak jadi orang kaya. Walaupun kita nggak menjadi orang kaya. Jadi kalau tujuan akhir kita ingin mendapatkan pahala, keberkahan, ganjaran dari Allah, kaya itu bukan tujuan utama. Yang jadi tujuan utama adalah keikhlasan niat dan kejujuran dan as-sidqu ma'allah, jujur kepada Rabbul Alamin. Sehingga kalau kita kaya alhamdulillah, kalau kita nggak pernah jadi orang kaya alhamdulillah. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi jangan sampai kita terobsesi harus jadi orang kaya. Bukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita hancur karena obsesi kita yang ternyata menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi kalau kita jujur kepada Rabbul Alamin, maka jadi atau tidak jadinya kita, atau jadi orang kaya atau nggak jadi orang kaya, fahuma fil ajri sawa, kita dapat pahala yang sama. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Allah ta'ala bisawab. Lalu yang kedua, hadirin sekalian, kita harus memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Karena potensi akan ditanya oleh Allah. Sebagaimana kesehatan akan ditanya oleh Allah, harta akan ditanya oleh Allah. Bahkan seteguk air akan ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Tsumma la tus'aluna yawma idzin. Dan kalian pasti ditanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan yang tafsir dari ayat tersebut adalah seteguk air. Kalau seteguk air akan ditanya, mungkinkah kecerdasan tidak ditanya? Mungkinkah kejeniusan tidak ditanya? Mungkinkah waktu tidak ditanya? Mungkinkah kesempatan tidak ditanya? Mungkinkah rasa aman tidak ditanya? Mungkinkah potensi tidak ditanya? Jadi hadirin sekalian, maksimalkan potensi yang Allah kasih. Lalu kita lihat apakah kita ditakdirkan sebagai orang kaya atau tidak. Yang terpenting bukan harus jadi orang kaya, yang penting kita amanat dalam potensi dan bakat serta kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita jadi orang miskin karena kita kufur nikmat, kita tidak belajar, kita tidak menggunakan kecerdasan kita, kejeniusan kita. Kalau kita jenius, kita buang-buang waktu, kita nggak memaksimalkan apa yang Allah kasih, maka kita akan terkena masalah besar di hari kiamat. Jadi jadi orang miskin juga nggak keren kalau ternyata karena lalai dan kufur nikmat. Sebagaimana kalau kita jadi orang kaya, tapi akhirnya kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak bisa menggunakan harta itu dengan benar, dan justru kita tenggelam dalam permainan dunia dan menjadi ahli dunia, maka kita pun akan terkena masalah besar. Maka sekali lagi, jadilah hamba yang bersyukur ketika diberikan kenikmatan, dan jadilah hamba yang bersabar ketika diberikan musibah. Itu yang terbaik. Dan otomatis kalau kita memaksimalkan semua potensi yang Allah kasih,
akan ada kualitas dalam hidup kita, terlepas kita kaya atau terlepas kita miskin. Ada banyak para ulama tidak kaya, tapi hidupnya berkah, bermanfaat. Dan kalau mereka kaya, bisa. Imam Ahmad kalau mau kaya, apa susahnya bagi beliau? Tapi beliau hidup bersahaja dan hidup dengan segala keterbatasan. Dan apakah itu menghalangi beliau dalam berkarya? Tidak. Karya beliau mengalahkan jutaan orang kaya sampai hari ini. Siapa orang kaya yang punya legacy seperti Imam Ahmad? Beliau punya mazhab fikih yang sampai hari ini tetap eksis. Beliau punya karya-karya seperti Al-Musnad. Beliau punya berbagai macam buku yang terus dinikmati dan bermanfaat dan menjadi penambah iman dan menjadi sarana orang beriman sampai hari ini. Kaya tidak kaya. Jadi hadirin Allah muliakan. Kesimpulannya adalah kaya miskin itu sarana, jembatan. Jadi jangan sampai kita menjadikan sarana atau jembatan sebagai tujuan. Dan semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa terus berjalan di atas jalan yang benar. Ada orang yang Allah kasih kekayaan dan ada orang yang Allah kasih kemiskinan. Hidupnya pola hidup klasifikasi orang beriman dari dulu sampai sekarang demikian. Ada para nabi yang kaya, ada para nabi yang tidak kaya. Ada para sahabat yang kaya, ada para sahabat yang tidak kaya. Ada ulama yang kaya, ada para ulama yang tidak kaya. Selalu demikian. Tidak ada harus semua orang harus kaya atau semua orang beriman harus miskin. Ini sejarah atau fakta sejarah di kehidupan kita. Dan para wali Allah, baik kemiskinan atau kekayaan tidak menghalangi mereka untuk mendekat kepada Allah. Itu poin yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebenarnya tawakal itu seperti apa? Apakah kalau diri ini sudah merasa nggak sanggup tapi tetap memaksakan diri karena ingat Allah akan membantu selama kita tetap berusaha, misalnya untuk biaya kuliah anak, sekolah anak-anak di pondok, tapi saya ingin anak-anak dapat ilmunya. Kadang rasanya capek banget Ustadz. Syukran barakallahu fiikum. Hadirin Allah muliakan. Tawakal dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas menjelaskan tawakal. At-tawakkul huwa tsiqa billah. Tawakal adalah at-tsiqa billah, percaya kepada Allah. Wasidqut tawakkul, kata Ibnu Abbas, dan tawakal yang jujur, antathika fillahi wa fima indallah, Anda percaya kepada Allah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berjalan di atas jalan Allah, itu kita yakin banget. Wa fima indallah, dan kita percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Fa innahu a'dhamu abqa mimma ladaika fi dunyaka. Dan kita lebih percaya terhadap hal tersebut dibanding, atau kita percaya berjalan di atas jalan Allah dan percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah itu lebih besar, lebih kekal daripada apa yang kita miliki di dunia kita.
Jadi kalau kita punya uang 100 juta, kita lebih percaya. Kalau kita punya uang 101 juta, lalu 1 juta itu kita infakkan, kita lebih percaya, sehingga uang kita tinggal 100 juta. Itu bukan tinggal ya, masih 100 juta, 100 juta. Karena cuma dipakai 1 juta. Nah kita yakin bahwa pahala 1 juta itu lebih baik, lebih besar, dan lebih kekal daripada 100 juta yang sekarang kita pegang. Itu poin. Itu poin. Misalnya hari-hari ini jamaah haji masih pulang secara berangsur-angsur, dan kita tahu haji adalah ibadah yang menguras harta, sangat costly, jadi butuh harta. Nah kita harus yakin bahwa misalnya banyak orang pulang haji itu hartanya tinggal beberapa juta, atau hartanya turun, atau hartanya tinggal sedikit dan sebagainya. Nah kita harus yakin bahwa harta yang kita gunakan untuk beribadah haji, atau untuk haji tahun ini, tahun kemarin ya, udah masuk ini tahun haji yang kita gunakan untuk musim haji bulan lalu, itu pahalanya, keberkahannya itu lebih besar daripada harta yang kita pegang pada hari ini. Harta yang kita pegang pada hari ini. Allah Ta'ala bisa begini. Jadi itulah tawakal. Al-Hafidh Ibnu Rajab mengatakan wa tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Jujurnya hati dalam bergantung kepada Allah. Ketika berusaha mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang buruk dari hal-hal duniawi dan akhirat. Lalu beliau mengatakan orang tidak akan dikatakan bertawakal kepada Allah illa bithiqati billah, kecuali dia yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, wa husnil dhanni bih, dan baik sangka kepada Allah, wa taslim li amrihi, lalu berserah diri terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tawakal. Adapun memaksakan diri karena ingat Allah akan membantu kita selama kita tetap berusaha, misalnya biaya kuliah anak atau sekolah anak-anak di pondok, sekali lagi memaksakan diri perlu diperinci. Kalau yang dimaksud memaksakan diri di luar kemampuan kita, maka itu tidak diperbolehkan. Dan halakal mutanatiun, celaka orang-orang yang suka maksa. Misalnya gaji kita UMR, terus kita beli rumah di Senopati dengan kalian bisa gaji UMR gimana bisa di Senopati? Itu memaksakan diri. Tapi kalau maksud memaksakan diri adalah memaksakan diri agar kita bisa mencapai titik puncak dari potensi kita, agar kita bisa bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, karena jiwa tuh di fase awal secara umum harus dipaksa. An-nafsu katifli, kata para ulama, jiwa itu seperti anak kecil. Kalau Anda biarkan ia menyusu, dia akan menyusu sampai dewasa, dan kalau ia disapih, dia akan berhenti. Dan disapi adalah proses memaksa. Nggak ada ibu menyapi itu dengan, atau secara umum seorang ibu ketika menyapi itu artinya memaksa anaknya untuk berhenti ASI, dan tidak cukup dengan diedukasi. Nah, kita sepakat ya,
hari ini berhenti. Setuju? Setuju Bu. Udah berhenti deh, nggak ada. Bahkan kalau ditawarin gimana, mau ngasih nggak kan kita udah sepakat mah. Nggak ada begitu. Ya ada tuh nangis, rewel, bahkan demam. Ya itu proses maksa. Nah jiwa tuh harus digituin. Tapi bukan untuk mengejar ilusi atau sesuatu yang tidak masuk akal atau di luar perhitungan yang ketika menggunakan kerangka berpikir ilmiah. Tidak. Ini memaksa untuk mencapai titik puncak atau titik maksimal ketakwaan kita. Ada banyak orang yang orang yang nggak pernah sholat, ketika dia ingin sholat subuh itu harus maksa bangun, dan itu memang unsur maksa. Gitu. Dan itu memaksa yang harus, yang wajib, karena sholat subuh itu ketakar. Sangat ketakar dari segi syar'i maupun ketakar dari ilmu kesehatan dan ilmu medis. Bahkan semua mendukung. Bangun di waktu subuh, bahkan sebelum subuh adalah sebuah hal yang sangat positif. Nah ketika kita memaksakan diri kita untuk bangun subuh, itu sebuah hal yang positif. Tapi ketika kita memaksakan diri misalnya untuk bayar uang kuliah anak yang over budget lah, artinya sangat jauh dari penghasilan kita, dan kita nggak bisa nyari side job misalnya anak kita 17 dan intervalnya tuh setiap setahun 2 tahun, setahun 2 tahun, gaji kita misalnya 20 juta untuk 17 tahun, dan kita nggak bisa lagi cari side job. Kenapa? Kalau kita cari side job, ini anak-anak terbengkalai. Ya sudah, pendidikannya sesuai dengan kemampuan kita tersebut. Jangan satu ingin di kampus yang biaya 1 tahun pertamanya 200 juta, lalu yang kedua ingin di kampus yang biaya tahun pertamanya 300 juta. Dari mana uang seperti itu? Akhirnya ngutang, dan akhirnya timbul masalah baru. Jadi itu poin. Atau misalnya seringkali beli barang atau beli mobil lah. Oke, dan Anda seberapa, income dan tabungan kita seberapa, ya udah beli mobil. Jangan beli mobil yang 3-4 kali lipat di atas kemampuan kita dengan alasan kan bisa ngutang. Itu bukan pola pikir yang bijak. Dan itu akan membuat masalah besar dalam hidup kita. Dan mayoritas orang yang terlilit hutang kok bukan mayoritas, banyak kasus yang terlilit hutang ya begitu, memaksakan diri di luar kemampuan. Jadi bedanya memaksakan diri untuk mendapatkan klimaks kemampuan itu terpuji, tapi memaksakan diri di luar kemampuan kita itu bermasalah, dan itu membuat orang celaka. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar keberkahan sedekah di pagi hari. Sahabat, manfaatkan waktu pagi untuk mengejar keberkahan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah, kita bisa memulainya dengan bersedekah, mulai kepada yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Di bulan mulia ini, semoga sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah tidak hanya berbalas keberkahan, namun juga pahala yang lebih banyak. Jadikan pagi kita penuh keberkahan dan pahala sedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui